البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Akhadna amsi at-tafriq baina kaunil Qur'an fi zuburil awwalin wa baina kaunihi fi raqqin mansyur aw lawhin mahfuz aw fi kitabim maknun. Wa mal farqu bainaha indak Talha? Terus maksud pada fi suburil alaim berarti gimana Al-Quran? Yakni na'am, ada dalam zuburil awalin, berarti ada penyebutannya, ada pengkhabarannya tentang Al-Quran. Baik, terus makna fi raqqin mansyur, yaitu maksudnya raqqin mansyur sama dengan lauh mahfuz dan kitabum maknun. Ini tiga penyebutan untuk satu hakikat yang sama, di mana memang Al-Quran ya ada ya, semua kalamullah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran itu apa? Ada di lauhin mahfuz. Baik, ini harus dibedakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, wa haqiqatu kalamillahi ta'ala al-kharijiyyah hiya ma yusma'u minhu aw minal muballighi anhu. Sekarang hakikat kalamullah ta'ala al-kharijiyah, maksudnya al-kharijiyah yang betul-betul ada di wujud nyata, yaitu apa-apa yang didengar ya, ma yusma'u minhu, apa-apa yang didengar dari sebagian kalamullah tersebut, atau didengar dari apa? Ma yusma'u minhu aw minal muballighi anhu, yaitu minhu min Allah, apa-apa yang didengar dari Allah. Tentunya yang mendengar kalamullah secara langsung untuk Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Karena Al-Quran diturunkan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ma yusma'u minhu, yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, au minal muballighi anhu, atau didengar dari muballigh yang menyampaikan anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa idza sami'ahu as-sami'u 'alimahu wa hafidhahu, fa kalamullahi masmu'un lahu ma'lumun mahfuzun. Maka apabila sami', yaitu orang yang mendengar kalamullah ini, mendengarnya, maka dia akan mengilmuinya dan menghafalnya.
Ketika dibacakan kepada kita Al-Quran, berarti apa? Kita mendengar kalamullah dari orang yang membacanya. Paham? Nah, ketika telah mengilmuinya, kemudian menghafalnya, maka fa kalamullahi masmu'un lahu ma'lumun mahfud. Maka kalamullah ini masmu', ya, didengar, bisa didengar, sesuatu yang didengar tadi. Dan apa? Ma'lumun, diketahui, serta mahfud, dihafal. Berarti yang dihafal kalamullah, ya kan? Yang didengar kalamullah. Yang diilmui, dipelajari sehingga dia paham, itu adalah kalamullah. Fa idza qalahu as-sami'u fa huwa maqru'un lahu matluun. Kemudian apabila orang yang mendengar mengatakannya, ya, yang mendengar tadi mengucapkan, maka berarti Al-Quran di sini, yaitu kalamullah di sini makru', yang dibaca oleh orang itu. Paham? Makru' dan matlu sama. Tala yatlu, qara'a yaqra'u, maknanya sama. Fa in katabahu fa huwa maktubun lahu marsum. Kemudian apabila dia menulisnya, maka kalamullah itu tertulis. Maktub dan marsum maknanya sama. Wa huwa haqiqatun fi hadhil wujuh, dan Al-Quran itu apa? Betul-betul hakiki pada semua bentuk-bentuk ini. La yasihhu nafyuhu, tidak benar penolakannya, ya, peniadaan bahwasanya tidak hakiki. Yang didengar itu bukan kalamullah secara hakiki misalnya. Ini tidak benar. Wal majazu yasihhu nafyuh, dan majaz itu apa? Di antara kaidahnya ikhwan, yaitu benar ketika dinafikan. Nah, jadi di sini Imam Ibn Abil Is ingin membantah golongan yang mengatakan bahwasanya kalamullah al-kharijah, yaitu kalamullah yang betul-betul ada di mushaf-mushaf kita itu, ya, Al-Quran, itu bukan hakiki, tapi itu sekedar majaz. Sekedar majaz. Yang lainnya mengungkapkan sekedar apa? Penghikayatan atau apa? Pentakbiran, paham? Sehingga bukan hakiki. Sedangkan kalamullah yang hakiki itu yang ada pada zat Allah. Sedangkan yang didengar oleh Musa, demikian pula yang didengar oleh Jibril, itu bukan kalamullah secara hakiki. Ini menurut ahlul kalam, ya kawan. Nah, yang kemudian ini semua dikumpulkan dengan satu kata, menurut mereka itu adalah majaz. Nah, makanya di sini saya ingin membantah bahwasanya apa yang didengar, yang dihafal, yang ditulis itu kalamullah secara hakiki. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditiadakan. Sedangkan majaz itu sesuatu yang bisa untuk ditolak, ditiadakan. Karena apa? Karena dhabitul majaz inda ahlil kalam majaza nafyuhu, ikhwan. Majaz di sisi mereka yaitu apa saja yang bisa untuk ditiadakan. Misalnya, ini contoh majaz menurut mereka dalam tatanan bahasa. Seperti misalnya seorang mengatakan, siapa? Zaidun asadun misalnya. Zaidun asadun. Maknanya apa ini? Indak Zaidun asadun Ismail. Zaid itu seperti singa. Zaidun asadun. Kalau secara ini kan Zaid itu singa, ya tidak? Maksudnya apa? Ini majaz, satu gaya bahasa untuk apa? Mengungkapkan tentang keberanian seseorang yang sangat, sehingga keberaniannya seperti singa. Zaidun asadun. Nah ini majaz. Penyebut Z manusia, ya kan? Bukan singa. Makanya tanda majaz menurut mereka
boleh ditiadakan. Ketika seorang mengatakan Zaidun asadun, oh itu majas. Buktinya majas? Iya, karena kita bisa mengatakan Zaidun laisa bi asadin. Zaid itu bukan singa. Betul atau tidak? Betul, ya kan? Paham sampai di sini? Nah, ini maksud apa? Maksud dobit dari apa? Majas. Pokoknya majas itu dobitnya majazan nafiyyu. Ketika seorang ingin mengungkapkan kebodohan seseorang yang lain, misalnya, Zaidun himar. Maksudnya apa? Ya itu ya kayak himar. Bodoh ini dan itu. Hinaan, walaupun yang seperti ini tentunya muharram dalam syariat kita. Cuman untuk mengetahui itu majas, caranya bagaimana? Tinggal ditambah apa? Nafi, ya kan? Zaidun laisa bihimar. Oh iya betul, Zaid bukan himar. Nah itu maksud majas. Nah sekarang kita terapkan pada masalah kita, Pak. Kita mengakui bahwasanya al-kalamul ladzi fil mushaf kalamullah, ya kan? Kalam yang ada di dalam mushaf yaitu Al-Qur'an maksudnya. Tayyib. Itu kalamullah. Nah, menurut mereka kan ini yang dimaksud yang al-kharijiyah itu yang ada di kita. Kalamullah Ta'ala al-kharijiyah maksudnya yang ada di kita, yang di mushaf-mushaf itu, paham? Menurut mereka yang tertulis di mushaf dan yang kita baca dari mushaf itu bukan kalamullah tapi sekadar majas, paham? Tapi kalau kita kalau keyakinan ahli sunnah yang tertulis, yang dibaca itu adalah kalamullah. Maka ketika mengatakan itu kalamullah, mereka mengarahkan perkataan itu adalah sekedar majas. Sekedar majas. Nah kita katakan tidak benar itu dikatakan majas. Kenapa? Karena tidak bisa dinafikan. Seorang ketika mengatakan laisa fil mushafi kalamullah, ini batil, ya kan? Batil, tidak boleh. Sesuatu yang batil. Maka fala yajuzu an yuqal, tidak boleh untuk dikatakan laisa fil mushafi kalamullah. Yang di mushaf itu bukanlah kalamullah. Wala ma qara al-qari'u kalamullah, dan bukanlah yang dibaca oleh qari itu kalamullah. Nah ini penafian ini betul atau tidak? Tidak sah, ya kan? Tidak benar. Menunjukkan bahwasanya tuduhan majas itu tidaklah benar. Paham sampai di sini ya Karya? Paham tidak? Baik. Faqad qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Perhatikan sisi pendalilannya. Nah, jika ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai mendengar kalam Allah. Apakah dia mendengar langsung dari Allah? Rifki? Tidak. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is, wa huwa la yasma'u kalamallahi min Allah. Nah, dan dia itu tidak akan mendengar kalamullah dari Allah, ya tidak? Musyrikin minta perlindungan, lindungi saja. Tujuannya apa? Agar dia bisa mendengar kalamullah. Maksudnya mendengar Al-Quran dibacakan, ya tidak? Karena tidak mungkin kemudian maksud ayat ini sampai mendengar kalamullah langsung dari Allah. Paham? Ayo. Nah. Kenapa? Karena yang mendengar secara langsung dari Allah ya Jibril, kemudian diturunkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Nah, demikian seterusnya sampai kemudian tertulis, dibukukan pertama kali di masa siapa? Dikumpulkan semua tulisan-tulisan menjadi satu mushaf di masa siapa? Muhammad. Baik. Pertama kali dibukukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Cuman satu mushaf saja dengan usulan dari siapa? Umar. Dan ini mushaf ini dijaga sampai meninggalnya Umar. Nah, kemudian pada masa Utsman diperbanyak, disalin. Nah, kita kembali tadi. Orang yang musyrik yang mendengar kalamullah ini tidak mendengar langsung dari Allah. Wa innama yasma'uhu min muballighihi 'anillah. Hanyalah dia mendengar kalamullah itu dari yang menyampaikannya dari Allah. Muballigh. Kalau mendengar bacaan Rasul ya berarti langsung mendengar dari Rasul yang merupakan muballigh pertama setelah Jibril. Paham? Kalau mendengarnya dari sahabat, ya dia dari muballigh berikutnya. Demikian sampai ke kita. Wal ayatu tadullu ala fasadi qauli man qala innal masmu'a ibaratun an kalamillahi wa laysa huwa kalamullah. Dan ayat ini menunjukkan atas rusaknya perkataan orang yang mengatakan sungguhnya yang didengar itu hanya ibarat dari kalamullah, bukan itu kalamullah secara hakiki. Paham? Bantahannya bagaimana? Karena Allah sebut hatta yasma'a kalam Allah. Padahal dia tidak mendengar langsung dari Allah, berarti mendengarnya dari bacaan para sahabat. Dan hukum ini hukum yang berlangsung, tidak termansuhkan. Berarti ketika kita pun mendengar membacakan Al-Qur'an, berarti itu juga masuk ayat hatta yasma'a kalamullah. Berarti yang dibaca itu kalamullah. Kalau sekedar pengibaratan dari kalamullah ini tidak benar. Fa innahu ta'ala qala hatta yasma'a kalamullah wa lam yaqul hatta yasma'a ma huwa ibaratun an kalamillah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai dia mendengar kalamullah, bukan mengatakan sampai mendengar apa-apa yang itu merupakan pengibaratan dari kalamullah. Paham sampai di sini? Sudah selesai. Kemudian bantahan berikutnya wal aslu al haqiqah, dan asal yang menjadi hukum asal itu adalah membawa suatu ungkapan, ucapan, perkataan kepada makna yang hakiki. Tidak boleh dibawa kepada makna majaz. Taib. Dan pada poin ini yang dibantah ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah dan Kullabiyah, berarti karena mereka menyatakan hanya sekedar pengibaratan atau hikayat, dengan kata lain itu hanya majaz. Qala wa man qala innal maktuba fil masahifi ibaratun an kalamillah aw hikayatun an kalamillah. Siapa saja yang menyatakan bahwasannya yang tertulis di dalam mushaf-mushaf itu hanya ibarat dari kalamullah. Ini pendapat siapa? Pendapat siapa, Ahmad? Asy'ariyah. Aw hikayatun an kalamillah, atau sekedar hikayat dari kalamullah. Pendapat siapa? Arin? Kullabiyah. Naam. Walaysa fiha kalamullah faqad khalafa al-kitab wa sunnah wa salafal ummah wa kafa bidzalika dhalalan. Tidak ada padanya kalamullah, maka sungguh dia telah menyelisih Alkitab dan sunnah serta salaful ummah, dan cukup dengan itu semua merupakan kesesatan. Ya, kalau hanya meyakini ibarat atau hikayat bukan kalamullah yang hakiki, maka ini sesat.
Dan dari sisi makna, perbedaan antara hikayat dan ibarah. Nah, kalau hikayat diinginkan apa? Ma yumathilu syai', yaitu apa saja yang menyerupai. Ya, menyerupai sesuatu itu hikayat. Seperti seorang mengatakan hakaitul haditsa bi'aini, maksudnya apa? Dia menghikayatkan sempurna seperti aslinya. Itu namanya hikayat. Baik. Ini pendapat kullabiyah. Dan ini tertolak, ikhwan. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ada yang mampu untuk apa? Menghikayatkan kalam Allah, mendatangkan sesuatu yang betul-betul persis seperti kalam Allah. Mungkin tidak. Buktinya Allah katakan, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi." Katakanlah seandainya manusia dan jin mereka semuanya bergabung untuk mendatangkan sesuatu yang semisal. Berarti apa? Kalau kita katakan untuk menghikayatkan Al-Qur'an. Paham? Menghikayatkan kalam Allah enggak akan bisa. Paham? Karena hikayat maknanya ma yumathilu syai', sesuatu yang menyerupai, sesuatu yang mau dihikayatkan. Sedangkan ibarah maksudnya pengungkapan yang tidak melazimkan kesamaan persis. Ya. Al-ibarah fala tastalzimu mutabaqatal mahki wal asli. Seperti misalnya apa? Seorang bicara dengan orang bisu. Dan tidak bicara dengan orang bisu. Wahyu. Hah? Bisa yang bicara ya yang tidak bisu, yang bisu tinggal apa? Manduk-manduk saja menjawab dengan apa? Dengan apa? Dengan isyarat. Nah, ketika orang yang komunikasi dengan orang bisu tadi ditanya temannya, gimana itu kabar si bisu? Apa yang dia minta? Baru apa? Orang yang paham tadi, paham isyarat, ngomong dengan isyarat, komunikasi dengan isyarat. Kemudian apa? Pengungkapan, oh dia itu kelaparan. Nah, katanya sakit demam. Nah, ditanya gini-gini misalnya. Nah, kamu sakit apa? Gini-gini. Kan tidak bisa mengucapkan kata demam. Nah, maka sampaikan kepada temannya dia kelaparan, sakit demam. Nah, ini maknanya pengibaratan. Pengibaratan ungkapan dari si bisu. Paham? Nah, ini makna ibarat. Baik. Dan inilah pendapat Asy'ariyah, ini juga batil. Kenapa? Karena apa? Telah sabit dengan jelas bahwasannya Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dari Allah berarti namanya mendengar, kemudian disampaikan sesuai dengan yang didengarnya. Tidak kemudian Jibril mengungkapkan sendiri dari beliau. Nah, ini jelas kesesatan Asy'ariyah dan Kullabiyah. Dan pemahaman Asy'ariyah. Karena ini semakin banyak dai-dai dan dhulal, apalagi dengan semakin banyaknya media-media yang mereka menyampaikan kesesatannya. Dan kebanyakan awamun nas yang dilihat adalah apa? Adalah retorika dalam penyampaian. Sehingga ketika melihat penyampaiannya bagus, dianggap itulah yang benar. Walaupun isinya kesesatan. Maka butuh antum semua betul-betul bersemangat, bersungguh-sungguh dalam memahami hal ini, sehingga bisa menyampaikan. Masing-masing manusia belum tentu ketika mendapatkan keterangan yang detail dia paham, tapi ketika ngomong dengan seseorang walaupun menyampaikannya sederhana, oh ternyata dengan sebab itu dia bisa gamblang. Jelas. Makanya seorang jangan merasa tidak bisa. Karena hidayah untuk seseorang
Allah Subhanahu wa taala tetapkan jalannya. Nah, sehingga bisa saja dengan sebab kalian seseorang mendapatkan hidayah ketika mendengar perkataannya dan seterusnya. Qala wa kalamut Tahawi yaruddu qawla man qala innahu ma'nan wahidun la yutasawwaru sama'uhu minhu. Dan perkataan Tahawi membantah perkataan orang yang mengatakan sungguhnya Al-Quran itu makna yang satu yang tidak memungkinkan untuk didengar. Wa innal masmu'a al-munazzala al-maqru'a wal maktuba laisa kalam Allah. Dan sungguhnya menurut pendapat batil ini, yang didengar, yang diturunkan, yang dibaca, yang tertulis bukanlah kalam Allah. Wa innama huwa ibaratun anhu, dan hanyalah itu pengibaratan dari kalam Allah. Nah, Tahawi membantah ini. Pendapat siapa? Pendapat Asy'ariyah. Nah, kita selesai dari apa? Pembahasan itu, ikhwan, tentang apa? Hakikat Al-Qur'an itu apa? Ya. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Selesai pembahasan tersebut. Sekarang masuk pada pembahasan berikutnya tentang apa? Minhu bada'a. Baik. Fa inna Tahawi rahimahullahu taala yaqul kalamullahi minhu bada'a wa kadzalika qala ghairuhu minas salafi wa yaqulu minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala itulah permulaan kalamullah. Berarti Allah yang mengucapkannya. Demikian pula sebagian salaf yang lain mengatakan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah permulaannya dan kembalinya kepada Allah. Wa inna ma qalu minhu bada'a li'anna al-jahmiyata minal mu'tazilati wa ghairihim kanu yaquluna innahu khalaqal kalama fi mahallin fa bada'al kalamu min dzalikal mahal. Kenapa kok dalam akidah ahli sunnah kawan tambahkan apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Nah, dimunculkan kata minhu bada'a ini untuk membantah siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kalam di suatu tempat. Karena menurut mereka kalam makhluk, ya kan? Kalamullah. Jadi Allah ciptakan kalam di suatu tempat. Nah, maka permulaan kalam itu apa? Dari tempat tersebut. Makanya dulu dibantah oleh siapa? Dalam perdebatan yang lalu. Nah, oleh Abdul Aziz membantah siapa? Bishr Al-Marisi, ya kawan. Baik. Yang memberikan pilihan. Nah, Abdul Aziz Al-Makki memberikan pilihan. Dari apa? 3 pilihan yang disodorkan, ya tidak? Kalau Allah menciptakan Al-Quran, diciptakan tempatnya di mana? Karena mereka mengatakan Jahmiyah Mu'tazilah itu mengatakan Allah menciptakan kalam di suatu tempat. Nah, sekarang tanyakan tempatnya di mana? Apakah di dalam zat Allah atau di mana? Di selain Allah atau kalam tersebut berdiri sendiri? Dan semuanya apa? Semuanya tidak bisa dipilih, ya tidak? Akhirnya bingung sendiri Bishr Al-Marisi. Nah, sekarang makanya dikatakan oleh Imam At-Tahawi minhu bada'a. Dari sisi Allah lah permulaan. Bukan apa? Allah menciptakan kalam kemudian dimulai dari tempat dia diciptakan. Mahalnya saja mereka bingung menentukannya. Faqala salaf minhu bada'a ay huwal mutakallimu bihi. Faminhu bada'a la min ba'dil makhluqat. Ini makna perkataan salaf. Jadi Allah lah permulaannya, maksudnya Allah lah yang mengucapkannya. Sehingga makna minhu bada'a dari Allah lah permulaan awalnya. Permulaannya dari Allah, bukan dari sebagian makhluknya. Kama qala ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzil, yaitu apa? Penurunan Al-Quran dari sisi Allah Al-Azizil Hakim.
Walakin haqqal qaulu minni. Akan tapi hak ya al-qaul perkataan dariku. Maksudnya minni ini dari Allah. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika. Ya mir rabbika bil haqq. Dari Rabbmu. Wa ma'na qaulihim wa ilaihi ya'ud annahu yurfa'u minas suduri wal masahif fala yabqa fis suduri minhu ayatun wala fil masahif. Kama jaa dzalika fi 'iddati athar. Nah, dan makna wa ilaihi ya'ud maksudnya bahwasanya Al-Qur'an kelak akan diangkat dari dada-dada para penghafal dan dari mushaf-mushaf. Sehingga apa? Mushaf bersih ya kan? Bukan kemudian sama mushafnya dinaikkan kemudian hilang, tapi apa? Mushaf semuanya kemudian apa? Kelak kosong tanpa ada tulisan. Jadi yang tertulis karena kalamullah itu kan yang tertulis, bukan mushafnya, paham? Maka yang diangkat itu, nah yang diangkat kelak di hari kiamat adalah apa? Nah, yang tertulis, yang tertulis. Sehingga yang dihafal pun akan hilang dari dada-dada para penghafalnya. Kemudian juga yang tertulis di mushaf pun kelak akan hilang, terangkat. Fala yabqa fis suduri minhu ayatun wala fil masahif. Sehingga tidak tersisa di dada-dada satu ayat pun, tidak pula di mushaf-mushaf sebagaimana telah datang dalam beberapa hadis, beberapa athar. Dan asar tersebut ya kawan datang ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang maqtu'. Nah, di antara asar yang marfu' yaitu hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam Sunan Ibnu Majah dan dikatakan oleh Al-Hafidz sanadnya qawi. Syekh Muqbil rahimahullahu taala mensahihkan hadits ini dalam As-Sahihul Musnad. Dan Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, sehingga bersepakat dua imam ahli hadis abad ini. Ini menjadi dalil utama yaitu hadis Hudzaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fil lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan sungguh akan diangkat kitabullah pada suatu malam. Jadi pengangkatan itu pada suatu malam. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun dari Al-Qur'an. Ini hadis siapa tadi? Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Juga datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Naam. Dimasukkan oleh Syekh Muqbil, dimasukkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ati'uni ma dumtu baina adhurikum fa idza dhahabtu fa alaikum bi kitabillah ahillu halalahu wa harrimu haramahu fa innahu sayati 'alan nasi zamanun yusra 'alal qur'ani fi lailatin fayunsakhu minal qulubi wal masahif. Ini syahidnya. Nah, akan datang atas manusia suatu zaman yang Al-Quran akan diangkat pada suatu malam, kemudian dihapus dari hati-hati dan dari mushaf-mushaf. Baik. Dan untuk bagian ini jelas ada syahidnya, walaupun hadis Mu'adz sendirinya ada kelemahan, tapi dikuatkan oleh hadis sebelumnya dari Hudzaifah. Ada beberapa athar yang mauquf datang dari Abi Hurairah, juga dari Ibnu Mas'ud. Yang jelas hal ini sabit tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya kala Al-Quran akan diangkat, teman. Nah, barakallahu fikum. Naktabi bihadza subhanakallah.